Nah, hah? Lu otak ada tapi tak pakai akal lah. Kalau jadi Kristen, minimal itu ketika ingin mengkritisi agama orang, minimal kalian mengerti dulu tentang agama kalian. Ini cakap tentang Quran, nah, ini Bible Yohanes 1:1 sampai sekarang tak selesai lah. Cara memahami kan Allahnya, namanya aja. Ini ruang tempat kita ngajak orang untuk berpikir jujur dan merenung. Kalau Allah izinkan saya diterima di USIM, kan saya memang stay Malaysia kan, memang harus apa namanya, teman-teman bisa jumpa, bisa kita bikin. You are always welcome to be in here. Orang kayak gaya Unirifa ini memang dialukan, insyaAllah. Oke, saya turun Unirifa, saya DM ya. Siap. Ya, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi pagi ini kita menggugurkan tanggung jawab kita berdakwah untuk menyeru kepada agama Allah, agama rahmatan lil alamin, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang melanjutkan tongkat estafet kenabian dari Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, kemudian sampai kepada Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, kemudian kelengkapan itu ditutup dengan dihadirkannya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Menurut dari pengutusan para nabi ini, kalau kita renungkan secara perjalanan mereka, ada perbedaan-perbedaan mereka. Kalau kita lihat perjalanan panjang dari para nabi-nabi terdahulu, mereka memiliki konsep yang sama. Pertama, mereka harus menghindari dulu kejahatan-kejahatan orang-orang di sekitar mereka. Kalau teman-teman tahu, sama-sama kita memahami dalam tradisi Yahudi, Kristen dan juga Islam, memahami yang namanya bahwa Nabi Musa alaihissalam itu sebelum kelahirannya itu sudah ditunggu-tunggu untuk dihabisi oleh Firaun, ya, tentulah sebagai pembelajaran bagi kita bagaimana kemudian orang yang sudah ingin merencanakan, waalaikumsalam manahim, orang yang ingin merencanakan kematian terhadap Nabi Musa, dan dia memiliki power pada masanya sebagai seorang diktator, Firaun malah justru Nabi Musa diletakkan Allah di dekatnya, ya. Bagaimana kemudian Nabi Musa malah hadir di sampingnya, orang yang paling dikhawatirkan untuk dihadirkan itu justru malah menempel di dalam rumahnya sendiri. Itu Nabi Musa yang kemudian Allah buatkan jalan dan kisah di mana pada akhirnya dia diasuh di rumah Firaun sendiri, dan kemudian dengan cara begitulah jadi jangan teman-teman berpikir bahwa wah, saya kalau selamat itu pasti saya harus jauh-jauh dari orang. Belum tentu. Terkadang ketika kita selamat itu justru kita dekat dari penjahatnya, justru kita terkadang lebih selamat gitu. Jadi keselamatan itu bukan karena apa yang kita rencanakan, tapi apa yang Allah kehendaki. Maksudnya begini, kita berpikir kalau saya terbakar nih saya pasti mati. No. Kalau biiznillah, semua karena izin Allah. Api pun tak mampu membakar kulit kita. Itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fir'aun pun tak mampu menghabisi nyawa Nabi Musa, padahal dia satu rumah, satu tempat tinggal. Itu perkara tentang Nabi Musa. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan sudah ada di dalam api. Api sudah menyelimuti seluruh tubuhnya. Seluruh makhluk sudah diizinkan untuk mau membantunya. Bahkan malaikat Jibril pun kalau seandainya diseru oleh Nabi Ibrahim, maka gampang saja malaikat Jibril dan malaikat lainnya membantu. Ya, dengan kemuliaan dan kekuasaannya Allah telah titipkan kepada mereka. Tapi bagaimana sifat para nabi ini? Mereka hanya menyuruh kepada Allah. Mereka hanya butuh Allah. Karena sandaran mereka hanya Allah. Mesra sekali para nabi ini kepada Allah. Mereka merasa bahwa yang lain itu tidak ada apa-apanya, karena yang punya kekuatan daya upaya hanya Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam, beliau ada di dalam perut ikan, justru setelah dimakan beliau tidak mati, ya. Dalam pikir ketika teman-teman menganggap bahwa kita pasti mati kalau begini dan begitu, itu akal kita. Tapi semua ini bisa sesuatu terjadi melampaui akal karena kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus yang bisa selamat saja masuk dalam perut ikan. Nabi Ibrahim bahkan di dalam api. Nabi Musa di samping Fir'aun. Nabi Isa apalagi dikelilingi Yahudi dan Romawi, apalagi mudah saja bagi Allah untuk menyelamatkan.
Begitu juga kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, yang paling memusuhinya adalah orang terdekat, yaitu paman-pamannya yang punya otoritas cukup tinggi di Jazirah Arab Makkah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Beliau mengembalikan kekuatan itu, membolak-balikkan dengan cara mengambil alih Makkah dan kemudian menjadi khalifah. Luar biasa. Begitulah cara Allah, mudah sekali ya. Mudah sekali Allah ini membantu dan menolong hamba-hambanya. Tapi kalau di Kristen, Yesus sudah berdoa sama bapaknya aja masih mati. Coba. Yesus katanya juru selamat, udah minta tolong sama bapaknya. Ya Bapak, biarkanlah semua jadi kehendakmu. Ternyata kehendak Bapak mati kau nak. Katanya. Karena begitu besar kasihku, maka aku tombak kau nak untuk menebus orang. Oten, wah mati Tuhan kita gara-gara kita, katanya hole hole hole. Kalau nabi kita saja, para nabi semuanya yang sudah mengaku bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa dari diri mereka sendiri, itu dibantu Allah. Giliran anak Tuhan datang ke dunia malah ditombak ansip Romawi. Udahlah ditombak ansip Romawi pula dikutuk pula sama umat. Kejam sekali umatnya Yesus ini ya. Saat iblis aja nggak ada yang berani mengutuk Tuhan. Ini datang Oten katanya, Tuhan kami terkutuk gara-gara kami lah katanya. Emang gara-gara kalian pula Tuhan kalian terkutuk. Iyalah kan kami spesial anak Tuhan katanya. Kau spesial anak Tuhan, kau aja makan babi. Ya, iyalah kami kan Yahudi rohani. Kau pula Yahudi rohani. Hey, Yahudi aja ogah disama-samain dengan kau. Ya ampun. Sudahlah ngomong, semua ilmu pengetahuan itu datangnya dari kami. Entah siapalah ilmuwan yang rajin baca Bible ya. Siapa coba ilmuwan yang belajar Bible itu siapa namanya? Terakhir orang baca Bible rata-rata malah ateis dia. Pokoknya ilmuwan itu rata-rata itu datang dari Kristen. Kalau ditanya siapa ilmuwan yang baca Bible, manseret. Aduh, minimal itu ya. Kalau cantik, kaya, bermanfaat untuk peradaban, ngaku-ngaku anak Tuhan, oke lah ya. Masih mending lah kayak. Walaupun Firaun itu berdosa besar, dia mengaku-ngaku Tuhan, mengaku-ngaku orang hebat. Julius Caesar mengaku anak Tuhan, oke lah, itu salah. Tapi tetap mereka, mereka penguasa waktu itu kaya. Kau pemakan babi, entah anak siapa, ngaku pula kau anak Tuhan. Nah, ini kadang-kadang maksudnya gini loh, kalau mau sombong kaya nggak, ya walaupun nggak boleh tetap oke lah. You ngeji orang tak apalah, lumayan lah, muka lu lawa sikit, cantik ya kan. Nah, lu kata orang cakap jelek-jelek tapi muka lu cantik. Tapi lu cakap orang jelek-jelek muka lu kotak hidung petang. Macam lu cakap orang miskin. Hey, lu makan besok aja lu tak tahu makan apa. Lu cakap orang itu orang bodoh-bodoh, orang Islam mah. Lu bedakan 1 dengan 3 saja tak pandai mah. Kalau lu orang sudah cantik muka, itu lu orang sudah pandai ya. Lu orang sudah kaya raya, baru lu aja orang tak sakit hati. Orang kaya aja aku tak apa-apa. Tapi ini makan biawak tiap hari, makan babi berkulit tak mandi, muka petak hidung kotak. Aduh, ngaku pula. Lu orang pikirlah, lu mati aja jadi popo Lu jangankan buat peradaban lu untuk keluarga lu aja, keluarga lu muat nengok muka lu tiap hari Kalau lu makan babi lu ali-ali, lu makan bau busuk badan Makan babi ali-ali bau busuk badan tapi ngaku pula lu anak Tuhan Lu sakit jiwa Ali-ali makan babi, ali-ali tidak pernah cebok, ali-ali itu cakap selalu kotor, tapi ngaku saya anak Tuhan Lu ngaku anak Tuhan lu, muka lu otak hidung petang, aku anak Tuhan minimal kalau mau aja orang, itu orang Islam jelek-jelek, minimal wajah lu cantik. Tapi ini muka kota hidung peta itu ngeja orang Islam. Tak tahu diri. Lu orang tak tahu diri ya. Lu orang tak tahu diri sangat.
Iya maksudnya tuh berlebihan sekali gitu loh. Minimal kalian tuh kalau menghina agama Islam tuh minimal kalian punya sesuatu di agama kalian. Nih pas ditanya kenapa agama kalian dikatakan agama kasih, ya karena kami disuruh mengasihi. Kayak mana caranya? Ah jadi kayak gini lah caranya, maaf. Itu yang ngajarin. Itu yang ngajarin kalian beragama kasih kayak mana? Ah itu Roh Kudus yang ngajarin. Kayak mana kami? Karena jujur kami tak pandai, cuma Roh Kudus saja yang macam mana lu aja tak tahu macam mana berbuat kasih lah. Lu cuman disuruh berbuat kasih macam mana cara lu tak tahu. Lu tak tahu. Iya lu olah memang kadang gila, lu gila sangat. Lu bilang agama lu agama kasih, pas ditanya lu kasih agama lu macam mana? Cara buat kasih alam agama lu macam mana kalau bini lu diperkosa? Diam saja biar Tuhan yang kerja lah, biar Tuhan yang kerja. Maksud lu Tuhan kerja itu Tuhan ikut serta nanti itu perkosa lu. Maksud lu apa biar Tuhan tengok bini lu diperkosa terus Tuhan cakap apa? Inilah mereka tak tahu yang mereka buat. Yang buka celana itu tukang perkosa lah. Kecuali itu yang buka celana itu istri lu, itu yang perkosa tak tahu apa-apa dikasih sama istri lu. Itu baru dia tidak tahu. Dia tiba-tiba datang ada mereka. Tapi ini yang buka celana itu pemerkosa, lu bilang ya bapak ampuni mereka tak tahu yang mereka buat. Ayah lu orang macam mana? Lu otak ada tapi tak pakai akal. Kalau jadi Kristen, minimal itu ketika ingin mengkritisi agama orang, minimal kalian mengerti dulu tentang agama kalian. Ini cakap tentang Quran. Ini Bible Yohanes 1:1 sampai sekarang tak selesai lah. Kita tanya itu Yohanes 1 ayat 1 itu apa? Lu orang semua jadi begini dari kejadian apa pula kejadian dengan Yohanes? Itu kejadian dibuat itu 2500 tahun sebelum Masehi ya. Itu ada katanya konon. Tapi itu Yohanes itu dibuat tahun abad awal-awal Masehi. Itu apa urusan dengan kejadian? Lu orang gila, lu orang jangan gila lah. Di sini diskusi. Jadi tugas saya itu ingin di Katolik itu. Mereka tetap mengakar di Katolik itu. Awalnya dari Jawa itu mereka itu Islam. Tapi karena sesuatu dan lain hal, karena ekonomi, akhirnya datanglah si misionaris ini. Kalau mau dijamin kehidupannya sampai kebun kamu bisa berbuah, ya kamu harus ikut kami gitu. Akhirnya saudara-saudara kami itu, yaitu mengikuti yang Tuhan kebohongan itu. Saya sedih kalau mengingat itu. Makanya saya senang sekali dengan adanya room-room seperti ini. Itu sangat bisa memotivasi kita selaku umat Islam itu untuk benar-benar menguatkan iman, karena mereka itu sangat licik sekali gitu. Mohon maaf ya ya, saya jadi cerita itu gitu. memang banyak yang bisa memberikan kesaksian seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, jangan sampai terhenti di kami. Kembangkan ilmu kristologi ini. Teman-teman dapat ilmu dari kami, dicatat, kemudian dikembangkan sendiri, lalu kemudian sebarkan kembali. Karena dakwah itu bukan hanya tanggung jawab para apologet. Dakwah itu tanggung jawab pribadi kita. Itu kembali kepada diri masing-masing, fardu ain. Setiap kita itu ada perintah untuk berdakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dan dakwah itu dengan metodologi yang semampu kita. Ada yang mampu cuman untuk dari ilmunya silakan, dengan akhlaknya silakan, dengan uangnya silakan. Dengan apapun cara kita, silakan kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi apa yang Allah mudahkan bagi kita jadikan sebagai upaya kita setiap hari itu adalah beberapa jam waktu untuk umat gitu, bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri kayak saya ini kan ada waktu-waktunya. Kalau untuk makan, bekerja ini jam saya. Tapi kalau untuk agama ini jam saya. Seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berdakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terima kasih ya trio ya. Ya Oke trio. Iya sama-sama sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadlan Al-Amri ada yang menyampaikan, silakan. Saya hanya ingin menyampaikan. Saya
dengar tadi Tante Mika mau berdakwah, punya misi dakwah. Saya dari Sulawesi Utara. Ini saran saya kalau boleh berdakwah lagi di Sulawesi Utara. Manado. Ya, Di sini, kumpulkan Pak, kumpulkan pendukung di situ, sponsornya di situ Pak. Mereka ini tinggal pergi Pak. Karena seperti Bang Loding bilang, dakwah itu nggak mungkin kita cuma bawa kitab Yohanes 1 ayat 1 itu nggak mungkin. Naik pesawat kita pakai uang, makan kita pakai uang. Bapak kalau ada waktu dan kesempatan kumpulkan para sponsor, biayai mereka ke sana, mereka akan ke sana. Karena para apologet seperti Bang Loding, Tante Mika ini, atau teman-teman yang lain itu mudah saja Pak kemana-mana Pak. Asal ada Pak tiket pesawatnya gitu loh. Ya kalau hanya sekedar mereka ide gagasan, jangankan ide Pak, mereka tuh udah dipikirkan dalam otak mereka kalau bisa saya menjalankan seluruh dunia ini. Cuman masalahnya uang nggak punya gitu kan. Jadi kalau ada ide, langsung Pak, ada sponsor-sponsor. Bisa nggak kita biayai itu Bang Loding itu ke Sulawesi? Berapa ongkos tiket? Lihat, kumpulkan duit bersama. Ayo dah, Bang Loding, kami ada akomodasi tempat tinggal hotel aman, nggak usah di hotel. Kami duitnya nggak terlalu banyak. Ya udah kalau gitu di rumah masyarakat, ada rumah masyarakat. Senin nanti makan di situ, Selasa makan di situ, Rabu makan di situ. Berapa lama? 3 hari. Oke. Ongkos perjalanan berapa, Bang Loding? Maaf untuk beli tiket pesawat agak mahal. Kami cuma punya tiket kapal. Oh boleh, tiket kapal. Oke Bang Loding, kami nggak bisa kasih uang jajan, uang rokok bisa. 30.000 sehari bisa. Silakan. Jadi seperti itu. Kalau hanya sekedar kita kasih ide gagasan tapi tidak ada pergerakan ya mereka nih nggak mungkin ngesot. nanti saya usahakan. Terima kasih nih. Mantap. Siap, mantap. Kalau gini baru keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru keren ya. Gampang teman-teman ya, gampang. Bang Loding, saya suka dengan Bang Loding. Saya pengen Bang Loding itu dakwanya itu adanya di Kota Padang. Oke. Telepon keluarga Pak Gubernur, ini ada ini apologet TikTok kenal dia sering sama Uniripa, dia orang awak juga, Uniripanya orang awak. Gitu kumpulkan duit, kita biayai ke sini gitu kan, enak begitu. Gitu. Nanti kita adakan ya di masjid mana, habis itu kita kumpulkan anggota dewan semua, ngapain? Baru kita keluarkan kota amal. Bapak-bapak, ibu-ibu, negara kita Bukit Tinggi agak ada perjalanan, kan enak gitu. Pakailah Bang Loding untuk menarik para orang-orang yang ingin berdonasi, kan bagus itu. Tapi biayai Bang Loding. Boleh kok, politik itu boleh selagi dipergunakan untuk umat. Ini enggak. Ada datang Bang Loding. Nanti telepon donatur, ada Bang Loding lo sama aku. Kirimlah duit 5 juta biar aku kasih makan. Atau Bang Loding cuma dapat 500.000. Nggak boleh. Atau nggak boleh. Itu namanya tefu. Dosa besar itu. Marah Allah nanti. Ya, nggak boleh seperti itu. Kata-kata hari ini, ya, jangankan umat Islam menyembah batu, menyembah manusia saja dan roh melayang aja kami ogah, apalagi batu selebeo. Ya, kata-kata hari ini ya, gitu. Jadi kalau teman-teman semua senang. Saya tuh suka kali sama Bang Loding lucu, saya pengen cubit-cubit dia lah. Ya kalau bini orang jangan cubit-cubit, nanti marah pula bininya kan. Datangkan beliau, kumpulkan semua. Ayolah kita kan kaya-kaya nih, kita nih makan kita aja sebulan 20 juta. Masa kita nggak bisa 1 juta? Ada berapa orang kita sekeluarga? 30 orang. Kita kumpulkan, datangkan dia ke rumah kita. Duduk di rumah kita, live streaming kita di sini. Minta kita follower dari TikTok dia, katanya banyak 2.000 juga kita kan. Kan enak. Simbiosis mutualisme yang baik dan benar. Jangan nanti dipakai orang lain terus orangnya dibiarkan. Nggak boleh. Tidak. Ya. Saya tuh senang teman-teman melihat ada apologet-apologet yang viral, apologet-apologet yang namanya melejit, apologet-apologet yang bagus. Itu akan dapat ujian dari Allah. Seiring berjalannya waktu, nanti mereka akan diuji keislamannya oleh Allah dengan menghadirkan permasalahan-permasalahan. Dan saya sudah mengalami hal itu. Jangan kalian pikir seandainya jadi apologet itu enak, terkenal itu enak. Enggak, musibah kawan. Musibah besar. Saya contohnya. Saya dulu teman-teman, dulu itu cuman adanya di Klaten, nggak pernah pergi-pergi kemana-mana teman-teman ya. Jilbab nggak berganti-ganti, coklat aja sampai netizen bilang, oh ini nggak mandi-mandi guys.
Padahal memang jilbab itu habis buka komal, buka letak dekat kursi, ya kan? Ingat nggak kalian kursi coklat saya? Aduh, ngeri kali kalau ingat coklat. Nggak ganti-ganti jilbab. Sampai Rifa ini kenikmatan, lupakah dia kepadaku? Oke, ternyata dia dikasih kenikmatan, tetap ingat kepadaku. Bagaimana kalau dibalik? Dapat dia ujian, dihantam dia sama orang-orang terdekatnya. Dikasih dia perkataan-perkataan yang menyakiti hatinya. Berhenti nggak dia berdakwah? Nggak berhenti si Rifa ini, Masya Allah, tabarakallah. Bukan berarti Allah nggak tahu. Tapi biar netizen tahu, biar aku tahu siapa diriku ini. Aku bukanlah siapa-siapa yang bisa hilaf. Tapi teman-teman harus tahu, hati-hati. Saya selalu ini, Tante Mika, Bang Loding, Iqbal Kata Bible, Yonatan Nandar, yang di grup Mesia itu Gofur, Greg, itu saya berusaha itu minimal ya sekali setahun atau berapa itu. Hati-hati teman-teman semua. Saya bicara begini bukan karena saya sok tahu, tapi saya pernah mengalami. Hati-hati. Yang paling banyak merusak dalam dunia apologetik ini, pertama adalah uang, kedua wanita atau hubungan cinta-cintaan. Yang ketiga biasanya adalah ketidaksepahaman satu dan yang lainnya. Contoh kemarin itu masalah perkara hari mu'alaf, tahu kan? Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Perbedaan dalam Islam itu adalah rahmat. Kalau tidak suka minggat, suka tetap jalan. Kalau kita tidak bisa mensupport saudara kita berdakwah di koma lain, minimal kita jangan ganggu dia, minimal kita jangan jelek-jelekkan dia, ya. Minimal jangan jatuhkan saudara kita yang sedang berdakwah. Walaupun mungkin kita udah nengok muka kau, aku udah muak. Kan? Ada seperti itu, namanya manusia. Jangankan dengan orang yang sesama apologet. Saudara kandung dan saudari kandung aja terkadang kita muak lihatnya. Saking akrabnya. Coba teman-teman perhatikan. Kenapa kita lebih sering bertengkar dengan saudara kandung kita? Karena kita tahu kelakuan busuknya, dia pun tahu kelakuan busuk kita. Kenapa kita sering bertengkar dengan suami istri? Karena tidur bersama, tahu borok-boroknya, jadi saling menghujat lah kan. Kenapa ketika kita punya bed cuma tahu manisnya aja, gitu. Makanya wajar pertengkaran dalam ranah internal itu hal yang lumrah. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya, ya? Kalaupun rasanya tersakiti kali hatinya, jangan jelek-jelekkan namanya depan publik. Bisa jadi kebaikannya tertutupi gara-gara kita jelek-jelekkan. Contoh kayak saya. Saya ini berantem misalnya sama Tante Mika. Saya bilang sama netizen saya, nggak suka aku sama Tante Mika itu. Apa itu si Mika-Mika itu? Ujung-ujungnya apa? Orang yang tadinya menghargai Tante Mika, yang tidak tahu bobroknya Tante Mika, Uni Rifa aja benci sama dia, kita ikut-ikutan lah katanya. Padahal mereka nggak tahu tuh. Tante Mika itu berantem sama saya gitu loh. Itu berbahayanya teman-teman. Jadi kalau ada public figure, apologet, yang jelek-jelekkan apologet lain, justru itu adalah membongkar siapa dirinya sendiri. Iya, kalau seandainya teman-teman mendengarkan saya menjelekkan satu apologet, tinggalkan room saya. Berarti saya sedang dipenuhi Holy Ghost. Ya, ya. Berarti saya sedang di kepenuhan Holy Ghost. Kalau sempat saya menjelek-jelekkan satu apologet, ya, yang apologet yang lain nih, saya bilang si Anu itu hantu belau, si Anu itu, tinggalkan saya ya, atau ingatkan saya. Uni Rifa ini tobatlah gitu. Seperti itu teman-teman ya, karena berarti saya sedang tidak dalam keadaan menjadi rahmatan lil alamin. Seperti itu. Contoh, saya bilang, Gofur ini jelek dia kawan-kawan. Kan? Jelek dia, tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Uni jelek-jelekin aku, katanya aku hitam gitu katanya. Ini aku mau Tapi kan, tapi tetap juga Caca milih kan? Ini bentar nih, aku mau promo bentar. Besarkan mercusuar ide itu nih. Teman-teman mohon bantuan followernya ya. Ini untuk akun pribadi organisasi kami di Jakarta. Akun pribadi organisasi, akun ofisial organisasi. Ya, aku nggak tahu. Akun ofisial. Kalau akun pribadi itu beda. Akun ofisial dari organisasi, artinya akun resmi. Akun resmi, betul. Ya itulah. Karena ya tadi ya namanya juga belum makan aku ini nasi belum datang nih udah order. Mande ya. Jadi buat teman-teman mohon bantuan follow-nya. Di sini ada kegiatan aku dengan Alif nanti dalam anti pemurtatan, kita datang ke sekolah. Nah, dokumentasinya di akun ini. Nah, untuk karena sering banget nih promosi di akunku. Kapan aku diongkosi ke Jakarta itu? Gampang lah itu.
Gampang Aku pengen juga ke Ancol itu loh. Ya mudah-mudahan didengar lah oleh beliau ya. Mudah-mudahan beliau ada nonton di bawah ya. Di sana kan Uni? Pengen juga aku. Setidaknya nanti kalau aku di surga, aku sudah pernah ngobrol dengan Gofur. Nanti kan Gofur sama Caca rumahnya sebelah. Cak, Uni pernah lo ke Ancol dulu waktu di dunia. Kan ada kebanggaan. Ada. Ini enggak. Gampang ya. Ini si Mika udah kesana kesini ke Jakarta lah. Nah, lanjut. Uni baca tuh apa kata Mercusuar Hidayah tuh? Ande-mande. Apa baca? Nah, Uni bacalah dulu tuh. Uni bacalah itu dulu. Segan saya segan Uni saya. bacalah itu dulu. Nanti Iya, kami nanti jadwalkan. saya kalau udah ke Jakarta ini saya mau ke Ancol jungkir balik. Jangankan Uni jangankan ke Ancol Uni, ke Ragunan pun kami bawa Uni, kami tinggalkan di sana. Ngapain aku ke Ragunan coba? Kan Lanjut. Udahlah, biar aku aja promosikan lah. Karena udah ada tanggapan Iya. dari Mercusuar, aku aja diam lah Mikanya ngomong aja nggak jelas nih ya. Teman-teman dengarkan ya. Ini salah satu organisasi. Organisasi kita itu boleh banyak. Ibarat kendaraan kita tetap satu tujuan tapi kendaraannya banyak. Yang mana yang paling cepat? Ada yang pakai Ferrari, ada yang pakai bus, ada yang pakai sepeda. Kalau Mesia itu ibarat sepatu roda ya. Pelan-pelan, nah, sikit merangkak. Kalau Mercusuar ini mungkin sudah sama seperti mobil-mobil yang udah kendaraannya udah melaju di jalan tol lah. Jadi lebih mudah kalau teman-teman ingin tersalurkan amalan solehnya melalui tempat yang bisa langsung disalurkan kepada para mu'alaf, para dai-daiyah, kepada mereka yang dihadapkan oleh di ruang publik yang offline ya, bukan online. Maka teman-teman silakan di follow pertama dulu, follow dulu akunnya. Ini adalah akun official Mercusuar Hidayah Indonesia, MHI. Lembaga boleh banyak, tujuannya tetap satu, Tuhannya tetap satu. Dan kalau teman-teman mau berkontribusi, kontribusi itu maksudnya apa Uni? Iya, artinya ikut campur lah dalam pergerakan dakwah. Maksudnya ikut campur kayak mana Uni? Kalau bisa misalkannya memberikan ilmunya, kasih, hadir. Saya bisa menjelaskan tentang filsafat dalam Islam, ajak saya. Nanti, nah untuk sementara saya ongkos sendiri dulu lah, karena saya tidak mau menyusahkan orang. Atau kontribusinya apa? Saya punya pemikiran bagus gini-gini, cuman kalau pemikiran banyak kali ya kan. Nah, tapi saya kerja loh, saya nggak bisa apa-apa nih, ada 5 juta nih, kirim. Ada 5 juta nanti nomor rekening, ada minta 5 juta, ada 5. Saya kerja, saya seorang CEO yang menyamar, kerjaan saya di rumah banyak, saya nggak bisa berdakwah, saya tidak ada kesempatan berdakwah. Kenapa? Karena karyawan saya 2.000 yang mau saya jaga. Wah, jangan berdakwah Pak, tapi saya pengen masuk surga dari cara berdakwah. Bayar orang berdakwah, kasih duit, kirim 5 juta, Bang. Saya mau kirim 5 juta ke ke MHI. Buat apa Bang? Nah, nanti dipertanyakan itu. Saya pengen menyalurkan harta saya untuk pergerakan dakwah offline. Bang, kok itu? Kenapa begitu? Kok bisa? Saya belum ada kesempatan berdakwah. Mau ngapalin Bible, saya takut baca Amsal. Kalau gitu apa? Saya takut birahi. Terus apa? Ya udahlah, serahkan aja kepada Alif dan Tante Mika. Supaya saya terwakilkan. Supaya tidak ada lagi pemurtatan. Berapa saya punya? Saya cuma sedikit aja, 5 juta. Maksudnya 5 juta per bulan. Mantap. Ya ini gitu. saya tambahkan sedikit ini ya. Ini saya tambahkan untuk ini ya. Bahwa ketua kita itu adalah salah satu pengurus MUI. Dan kita itu rekeningnya bukan rekening